Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di sore hari ini. Hari Jumat ya, pukul 4 sore, dan hari ini adalah acara live interaktif bersama Al Ustadz Dr. M. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala, yang saat ini beliau posisinya ada di kota Banyuwangi, kalau nggak salah ya, Banyuwangi, Jawa Timur ya, Banyuwangi. Dan kali ini acara ini terselenggara melalui telekonferensi, dan semoga Allah mudahkan mengenai teknis sinyal dan segala macamnya agar semua berjalan lancar. Pertanyaan juga bisa dijawab oleh Ustadz dengan terdengar dengan jelas, dan suara Ustadz juga terdengar dengan jelas. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Dan kemudian bagi pemirsa yang ingin bergabung atau menanyakan permasalahannya bisa di nomor telepon 021 212 32333, bukan nomor Jember, nomor Jakarta ya sekarang, 021 212 32333. Barakallahu fiik, kami tunggu teleponnya. Dan bagi pendengar radio yang tergabung dalam RTVC, kami nantikan pertanyaannya. Barakallahu fiikum. Kemudian sekarang tidak lama-lama lagi, kita langsung sapa aja nih Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna Dr. M. Hasan Ayatullah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ahlan bik. Aduh kejauhan Ustaz. Bagaimana kabar antum di sana, Ustaz? Alhamdulillah, kita baik. Yang penting antum baik dan sehat, insyaallah. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita semua di sini baik. Alhamdulillah saya dan kru bersama teman-teman di sini. Semoga pemirsa juga baik adanya. Baiklah, alhamdulillah Ustaz. Bagaimana ini musim hujan di Banyuwangi atau musim layangan atau? Ini baru saja hujan. Jadi musim yang mengitari seperti musim ngopi dan semacamnya. Mudah-mudahan semuanya berbarokah dan membuat manisnya iman semakin terasa. Amin, barakallahu fikum Ustaz. Amin. Itu yang kita nantikan, ya kita inginkan, barakallahu fik. Iya Ustaz, untuk di kesempatan ini kami sangat berterima kasih atas waktu yang antum luangkan bersama Fatwa TV dan menjawab permasalahan yang masuk atau pertanyaan yang masuk di website dewanfatwa.com, juga Instagramnya, juga Facebooknya, dan banyak sekali yang membutuhkan ilmu yang di-sharing dari antum yang sudah antum dapat, yang Allah titipkan kepada antum. Dan terima kasih atas waktunya, semoga waktu ini Allah berkahi, barakallahu fikum Ustaz, hari Jumat. Nah kemudian Ustaz, untuk di pembuka awal kami minta nasihatnya Ustaz terkait mengenai pengalaman beberapa pemirsa yang masuk ke Dewan Fatwa dan mengajukan pertanyaan untuk yang kesekian kalinya, dan untuk ini beliau meminta sarannya. Beliau ini posisinya ada di sebuah provinsi yang mayoritas non muslim, begitu, mayoritas non muslim di pulau salah satu pulau Indonesia yang besar, ya. Terus kemudian jauh dari kota gitu ya, mungkin agak di desa gitu. Terus kemudian beliau bersahadat secara diam-diam. Nah lantas sedang ini dia juga terkendala agak sakit, ada sakit yang dibawa, mungkin sakit semacam asam lambung atau apa gitu ya. Nah lantas terkendala sekarang sedang mencoba merubah antara KTP menjadi dari non muslim ke muslim begitu Ustaz. Terus setelah syahadat secara diam-diam dan dia tidak punya teman untuk untuk berbagi ilmu, menimba ilmu, apa yang harus langkah pertama dia lakukan apa dengan kondisi yang seperti ini agar bisa terbimbing dengan benar begitu keislamannya. Barakallahu fikum Ustaz, mohon nasihatnya. Baik, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar Radio Sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik hidayah juga bimbingan sehingga kita bisa istiqamah di atas Islam. Sebelumnya kita ucapkan selamat bergabung dan selamat telah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang banyak. Allah Subhanahu wa taala lebihkan manusia
dengan akal dan pikiran. Lalu mereka juga diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang melebihi dari makhluk-makhluk lainnya. Kemudian Allah pilih mereka. Sebagian dari manusia ini yang diberi hidayah oleh Allah. Dan ini merupakan keistimewaan berikutnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan orang bisa terarah hidupnya, kemudian masa depannya, dan juga semua teratur rapi sesuai dengan kehendak Allah, baik kauniyah maupun syar'iyah, dari keinginan Allah secara takdir maupun keinginan Allah Subhanahu wa taala secara syariat. Dan ini menjadi salah satu tanda kebaikan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam untuk kaum muslimin, terlebih yang baru masuk Islam setelah mereka sempat menganut agama lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan, ketetapan hati, dan juga kekuatan dalam menjalani Islam sebagai agama pilihan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, lalu menjadi agama pilihan kita semua. Tentu syahadat yang kita ucapkan dengan mulut dan diyakini dengan hati kita menjadi sah hukumnya ketika kita sudah proklamirkan sebagai seorang muslim. Dengan demikian kita sudah seperti kaum muslimin lainnya. Syahadatnya sah. Iya. Tentu ketika dipersaksikan sebagian kaum muslimin itu lebih jelas, karena akan ada orang-orang yang tahu hak yang akan kita dapatkan. Kemudian apa yang harus kita pelajari? Pertama yang akan kita laksanakan, yang paling penting dan yang paling urgen dalam Islam, yaitu kita mengenal rukun iman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat, memiliki nama, sehingga ketika kita belajar, kita akan semakin kuat, keyakinan kita akan semakin kokoh. Kemudian kita juga perlu belajar rukun Islam. Dan ini penting sekali. Di antara yang paling penting setelah syahadat adalah belajar sholat. Ya, belajar sholat. Kita belajar Al-Quran secara umum. Cara membacanya, mengejanya, kemudian membaca terjemahannya. Itu akan indah sekali. Kita merasakan bahwa kita tidak sendirian. Banyak orang-orang dulu juga mereka merasakan apa yang kita rasakan. Kemudian termasuk yang paling penting untuk dipelajari adalah membaca surat Al-Fatihah. Karena ketika kita mempelajari salat, pertama kali yang akan kita baca sebagai sebuah rukun adalah surat Al-Fatihah. Maka yang kita pelajari adalah bagaimana kita menghafalkan atau membaca surat Al-Fatihah. Selama kita sudah bisa membaca surat Al-Fatihah, maka itu yang kita baca pada sholat kita. Kalau belum ada surat lain yang sudah dihafal kecuali Al-Fatihah, Al-Fatihah dibaca. Kalau seandainya Al-Fatihah pun belum hafal, tidak apa-apa, sholat sambil membaca. Jadi yang pertama kali perlu dipelajari adalah membaca Al-Quran dan juga membaca surat Al-Fatihah. Nah, setelah itu membaca atau latihan belajar sholat. Ya, sholat bagaimana tata caranya, baru setelah itu ditambah dengan rukun-rukun lainnya. Akan tapi yang paling penting adalah sholat. Dan sholat kita pelajari yang fardu, yang paling wajib dulu. Sholat subuh 2 rakaat, sholat subuh 4, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib, sholat isya 4 rakaat. Setelah itu baru silahkan kalau akan mempelajari yang sunnah. Akan tapi ini yang penting dulu. Kemudian berikutnya baru belajar kalau di sana ada kewajiban puasa, ada kewajiban untuk menunaikan zakat seandainya harta kita sudah cukup nisab, harus lewat 1 tahun dan sebagainya. Ya, begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum. Hanya saja ini ada ya silakan Ustaz. Afwan Ustaz, ada 3 detik agak terputus koneksi tadi. Oh, sholat ya Ustaz ya, sholat. Barakallahu fik. Ya, sholat. Sholat, puasa. Al-Fatihah. Ya. Ya. Kemudian rukun iman juga penting ya. Rukun iman kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan kita juga belajar. Kalau seandainya sebelumnya kita pernah menganut agama lain yang juga mengenal ada nabi yang kita juga kenal di dalam Islam, ya, maka kita akan mengetahui betapa agama samawi ini sangat kuat dan memiliki sumber yang jelas. Nah, kita juga pelajari bahwa nanti akan ada hari kiamat. Kita memiliki kitab Al-Quran dan juga mempelajari sirah Nabi atau perjalanan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa pelajari sedikit demi sedikit. Ini yang dianjurkan agar kita bisa semakin termotivasi untuk memperkuat keimanan kita. Kalau seandainya Anda yang baru menjadi mu'allaf mampu untuk mencari komunitas, sekalipun mereka minoritas, akan tetapi kalau ada komunitas kaum muslimin di situ, maka itu lebih bagus lagi. Sehingga ibadah Anda semakin terdorong, ya. Melihat orang sholat semakin cepat belajarnya, melihat orang ngaji akan semakin terbantu juga belajar kita Al-Quran. Dan yang paling penting bagaimana mental dan juga keimanan kita akan terkuatkan dengan adanya komunitas kaum muslimin seperti itu. Maka kalau bisa dicarilah komunitas kaum muslimin sekalipun di tempat itu mereka minoritas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan juga banyak keistiqomahan, kemampuan dalam menerapkan Islam sebagaimana yang kita harapkan bersama. Wallahu taala a'lam. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu Ustaz ya. Beberapa tips-tips dari antum, langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Menghafal Al-Fatihah, sholat, puasa, terus kemudian mengenal Rasulullah ya Ustaz ya. Membaca sirah-sirahnya mungkin ya Ustaz, seperti itu Ustaz ya. Barakallahu fikum. Iya ya, seperti itu. Baik Ustaz, bolehkah saya mulai dari pertanyaan dari website Ustaz? Untuk yang pertama nih. Boleh ya, kita mulai nih Ustaz. Sekarang dari pertanyaan dari Umu Abdillah di Sumatera Utara, Kota Medan. Bertanya seperti ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ayat, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Saya ingin bertanya, apakah penghafal Al-Quran dan mengajarkannya termasuk dalam 3 golongan? Yang pertama yang dihisab dan Nah, kemudian saya mencintai Al-Quran ya Ustadz, berencana untuk menghafalnya. Saat ini saya belum yakin, belum terlalu kuat motivasinya, tapi senang aja melihat orang lain bisa menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, hati lebih tenang. Namun saya takut tidak mampu menjaga hati untuk tetap ikhlas karena Allah, begitu katanya. Kemudian ditambah lagi ancaman-ancaman masuk neraka tersebut. Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya. Yang pertama, betul. Orang yang menghafalkan Al-Quran akan menjadi bahan bakar neraka di antara 3 golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka pertama-tama. Tapi siapa mereka? Mereka adalah orang yang tidak bisa menjaga keikhlasan niatnya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati rajulun ustushhid. Ada 3 golongan yang akan pertama dimasukkan ke dalam neraka. Pertama adalah orang yang mati syahid. Dia perang di jalan Allah, kemudian dia mati syahid. Ketika ditanya, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, ditanya, kamu sudah pernah mendapat nilai nikmat ini? Apa yang kamu lakukan dengan nikmat itu? Dia mengatakan, qataltu fika hatta stushhidtu. Ya Allah, aku telah berjihad di jalanmu sampai aku terbunuh. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, kadzabta innama qatalta liyuqala jari. Enggak, kamu itu dulu tujuan untuk berjihadnya agar orang-orang bilang kamu pemberani. Faqad qila, sudah dikatakan itu, kamu dulu sudah mendapatkan gelar itu. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta udkhila finnar. Maka Allah akan perintahkan orang itu untuk diseret ke dalam neraka dengan kondisi kepalanya di bawah, kakinya di atas, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Ini orang pertama. Orang kedua adalah orang yang ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Orang belajar
kemudian mengajarkan, kemudian belajar juga Al-Quran. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan nikmat itu, ayo kamu udah dapat ini, udah. Apa yang kamu kerjakan? Dia akan mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku dulu belajar, aku ajarkan, aku juga membaca Al-Qur'an untukmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kamu bohong. Walakinnaka ta'allamta liyuqala 'alim wa qara'ta al-Qur'an liyuqala qari. Kamu dulu belajar biar orang memberikan kamu julukan alim. Kamu belajar Al-Qur'an juga agar mereka memberikan engkau gelar seorang qari, ahli baca Al-Qur'an. Suaranya bagus, hafalannya kuat, dan itu sudah kamu dapatkan semua di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta udkhila finnar. Orang itu akan dipanggil, ditarik, kemudian dimasukkan ke dalam neraka dengan posisi seperti yang orang pertama. Nah, ini ancaman disebutkan oleh para ulama untuk orang-orang yang tidak bisa menjaga niatnya. Baik, niat bagaimana caranya? Ikhlas dalam beramal perlu latihan. Ya, perlu latihan. Bukan berarti orang yang tidak bisa mengikhlaskan niat lalu tidak beramal. Ini juga kekeliruan. Bahkan untuk belajar ikhlas, barangkali kita perlu memaksakan diri belajar agama. Seperti itu. Agar Allah Azza wa Jalla semakin memahamkan kita terhadap agama, kemudian kita bisa tahu bagaimana cara kita mengikhlaskan niat. Seperti itu. Ada seorang ulama mengatakan, ulama salaf, ta'allamtul ilma wa laysa ta'allamna al-ilma wa laysa lana fihi kabirun niyyah, thumma razaqana Allahu an-niyyata ba'd. Ya, kita belajar dulu agama, kita tidak memiliki niat yang betul-betul besar, kemudian bagus, jernih seperti para ulama, enggak. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla karuniakan ikhlasnya dalam niat itu setelahnya. Kita belajar dulu. Ya. Bahkan kita perlu memahami bahwa ikhlas itu bukan hanya sekedar pekerjaan yang dilakukan di awal. Akan tetapi ikhlas itu perlu kita latih sejak sebelum kita mengerjakan sebuah amal, dan ketika kita sedang melakukan amal itu, dan setelah kita selesai juga dalam beramal. Itu semua membutuhkan keikhlasan dan perlu latihan. Ya, ada seorang ulama ahli hadis, dia mengatakan inni la aqra'u al-hadits al-wahid wa li fihi niyyah. Aku membaca satu hadis dan aku masih berusaha untuk menjaga niatku agar tidak berubah-ubah. Fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyyati. Akan tetapi ketika aku sampai kepada bagian tengah dari hadis itu, ternyata niatku berubah. Fa idzal haditsul wahidu bihajatin ila niyyat. Ternyata satu hadis saja membutuhkan niat yang terus perlu diperbaharui. Ini menunjukkan bahwa ikhlas dalam beramal itu membutuhkan latihan dan perlu kesinambungan. Tidak hanya, saya sekarang belum bisa ikhlas beramal, nantilah saya kalau sudah bisa ikhlas baru beramal. Ini keliru. Nah, jadi niat itu perlu dilakukan terus-menerus dari sejak awal ketika kita beramal dan setelah selesai kita beramal. Sehingga jangan sampai keraguan-raguan antum dalam dalam memahami susahnya seorang ikhlas akhirnya menghalangi antum untuk menghafal Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puji mereka orang yang bawa hafal Al-Qur'an itu, orang-orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Dalam hadis yang sahih disebutkan, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barara walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa alaihi syaqqun falahu ajran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai dalam baca Al-Qur'an, hafalannya bagus, kata para ulama, banyak bacaannya, dia akan dikumpulkan atau diberlakukan bersama para malaikat. Dia akan diistimewakan. Sementara orang yang membaca Al-Qur'an dan dia kesulitan karena dia masih belajar, bahkan disebutkan wa huwa yatata'ta'u bihi, dia sedang kesulitan dalam mengucapkan huruf-hurufnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala latihannya dan pahala membacanya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan orang yang banyak hafalannya sebagai imam. Dan ini diambil kesimpulan sebagian ulama bahwa orang yang hafalannya semakin banyak, dia terhormat. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, liya ummal qauma aqra'uhum li kitabillah.
hendaklah orang pertama yang berhak menjadi imam orang yang paling banyak hafalannya. Ya. Dalam salah satu kasus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau tidak mau harus menguburkan beberapa sahabat dalam satu liang. Ketika kaum muslimin dalam kondisi terbatas, mereka harus menguburkan beberapa syuhada atau orang-orang yang gugur di medan perang. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu mengumpulkan dua orang dalam satu liang. Rasulullah SAW melihat siapa di antara dua orang itu yang lebih banyak hafalannya. Hanya dalam urusan menguburkan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, ayyuhum aktsaru akhdhan lil Quran. Fa'idha usyira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, mana di antara dua ini yang banyak hafalannya? Apabila Rasulullah SAW diberitahu, oh ini yang lebih banyak hafalannya, didahulukan di kuburnya. Ini di kuburan. Bahkan di akhirat, Allah Azza wa Jalla akan memasukkan seorang ke dalam surga tergantung dengan banyaknya hafalan. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, yuqalu li sahibil Quran, اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Kata Rasulullah SAW akan dikatakan kepada orang yang memiliki bacaan Al-Quran, hafalan, dan dia beramal dengan Al-Quran itu, bacalah Al-Quran dan engkau bertambahlah tinggi dalam derajat surganya. Dan tartilkan Al-Quran sebagaimana dulu engkau di dunia mentartilkannya. Karena posisimu di surga akan disesuaikan dengan ayat atau surat terakhir yang engkau baca. Ini semua oleh para ulama dipahami menunjukkan keistimewaan orang yang memiliki hafalan. Dan jangan menjadikan alasan saya belum bisa menjaga diri, saya belum bisa mengikhlaskan niat, akhirnya menunda kita untuk belajar membaca Al-Quran atau menghafalkannya. Maju, bismillah. Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan kemampuan untuk itu, mengarahkan agar kita bisa latihan ikhlas. Taib, ikhlas dalam beramal bagaimana caranya? Atau dalam belajar. Disebutkan para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan orang yang ingin mempraktekkan ikhlas dalam belajar bisa diwujudkan dengan 4 hal. Yang pertama, ketika dia belajar, dia ingin agar ketidaktahuannya hilang. Yang kedua, agar ketidaktahuan orang-orang di sekitar kita juga hilang. Kemudian yang ketiga, dia ingin menghidupkan sunnah atau kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam belajar. Kemudian yang keempat, dia berusaha belajarnya itu akan diwujudkan dengan amal atau dipraktekkan dalam aktivitas keseharian. Demikian pula ketika orang ingin menghafalkan Al-Quran, dia ingin agar kelemahan dia dalam membaca, dalam hafalan berkurang atau hilang bahkan. Juga dia ingin mengajarkan ke orang-orang lainnya, orang-orang keluarganya terutama, anaknya nanti, agar dia bisa membumikan atau menanamkan kecintaan terhadap keluarga kita kepada Al-Quran. Kemudian baru setelah itu dia juga ingin berjalan bersama, dikumpulkan bersama kaum muslimin, orang-orang hamalatul Quran, orang-orang pembawa, pembela, pengusung Al-Quran, dan orang-orang yang mengamalkannya. Ini merupakan kemuliaan. Dan setelah itu kita juga mempelajari Al-Quran, kita pahami artinya agar kita bisa mengamalkan isinya. Dan itu inti dari tujuan diturunkannya Al-Quran, bukan hanya sekedar dilomba-lombakan suara maupun kekuatan hafalan, akan tapi untuk diamalkan. Dan diharapkan semakin banyak hafalan seseorang akan semakin terdorong untuk beramal dengan isinya. Kalau seandainya ada orang yang hafalannya sedikit, malas baca Al-Quran, sangat tidak menutup kemungkinan mereka akan juga berat untuk melaksanakan sholat, apalagi ketika sholat itu dilakukan dengan rakaat yang panjang. Maka nasihat ana wallahu a'lam, bismillah, sekarang mulai saja hafalkan 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat. Dalam hitungan 1 bulan Anda akan segera menyelesaikan jumlah yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kesempatan ini lebih terbuka. Ramadan untuk tahun ini, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, dan mudah-mudahan seperti itu, akan lebih bermakna dengan hafalan kita yang semakin bertambah banyak. Allah taala a'lam.
Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya nasihat antum, panjang, lebar dan detailnya. Semoga yang bertanya bisa paham tadi ya apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Emma Hasan Ayatullah dari Ummu Abdillah tadi di Sumatera Utara. Nah sekarang Ustaz, pertanyaan dari Afan tadi sempat lolos. Nih dia dari Ari Siswanto di Tabanan, Bali, di Bali, Kabupaten Tabanan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Ayat. Izin bertanya Ustadz. Saya dulu sering diusir oleh bapak saya. Karena hal-hal yang sepele. Bahkan bapak saya pernah berkata, saya disuruh mengembalikan apa yang sudah diberikan kepada saya. Mulai dari saya bayi sampai saya dewasa. Nah, bahkan bapak saya mengharamkan saya untuk menginjak tanah rumahnya, gitu katanya. Yang saya mau tanyakan, apakah saya termasuk anak durhaka? Karena saat ini saya tidak bisa berbakti kepada bapak yang sedang sakit, gitu katanya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada bapak Anda. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan atau memperbaiki hubungan Anda dengan bapak. Dan ketika orang sakit, dokter akan mendiagnosa apa kira-kira penyebab sakit yang Anda derita. Nah, ketika bapak marah, murka, kenapa sampai sedemikian parah? Kira-kira penyebabnya apa? Kalau seandainya kita ingin mencari solusi, maka kita cari sebabnya dan kita perbaiki sebab itu. Kekurangan diperbaiki. Nah, setelahnya atau selebihnya kita tinggal serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tugas kita adalah memperbaiki yang di depan, bukan menyesali yang di belakang. Ya, yang ke depan bagaimana kira-kira apa yang harus saya kerjakan? Apakah saya durhaka atau tidak? Nah, sekarang masih ada kesempatan untuk memperbaiki itu. Ya, bagaimanapun juga orang tua tetap memiliki jasa yang tidak akan bisa kita balas. Ya. Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada salah seorang sahabat, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Ya. Akan tapi para ulama bukan berarti kemudian mengatakan kalau begitu semua yang kamu miliki adalah milik ayahmu, kasihkan semua kepada ayahmu. Tidak seperti itu. Karena pun ayah maupun anak saling mewarisi. Ya, kalau yang meninggal duluan anaknya, maka ayah akan mewarisi anaknya. Itu menunjukkan bahwa masing-masing memiliki kepemilikan secara khusus. Maka hadis yang tadi menunjukkan betapa besarnya kedudukan seorang ayah ataupun ibu untuk seorang anak. Maka sebaik mungkin sekarang yang dipikirkan bagaimana memperbaiki apa yang kurang dari masa lalu. Ya, apakah saya durhaka? Kalau memang iya, maka tidak masalah karena masih bisa diperbaiki. Kalau seandainya tetap ayah tidak bisa menerima, apa yang membuat beliau tidak menerima, begitu. Dan itu yang lebih positif untuk dipikirkan. Didoakan, kemudian diperbuat baiki, ya. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Kalaupun dua orang tua yang tidak muslim menyuruhmu untuk berbuat syirik kepadaku, jangan kamu taati. Tapi pergaulilah keduanya dengan pergaulan yang baik. Ini menunjukkan sekalipun tingkat perintahnya sudah sedemikian parah, akan tapi Allah Azza wa Jalla masih memerintahkan kita untuk berbuat baik pada mereka. Maka sebisa mungkin kita perbaiki hubungan dengan orang tua. Kalau seandainya orang tua belum bisa menerima, tidak ada masalahnya, kita berikan hadiah dari jauh, misalkan sambil minta maaf. Sekalipun orang tua agak berat untuk menjalani proses itu, akan tapi Allah Azza wa Jalla memiliki hati. Allah yang akan memperbaiki hubungan seseorang, dan Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam Al-Qur'an, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim, walakinnallaha alafa bainahum." Kalau engkau sumbangkan semua yang kamu miliki, kalau seandainya kamu orang terkaya, kamu sumbangkan semuanya untuk merukunkan hubungan manusia, tidak akan bisa. Tapi Allah yang akan merukunkan, Allah yang akan mendamaikan. Itu semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa yang kita mampu kita kerjakan, kita cari ridha Allah, Allah yang akan atur semuanya. Ya.
masa depannya kita pikirkan, kita baiki, dan Allah Azza wa Jal yang akan menentukan semua ke depan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Begitu ya saran antum kepada Bapak Ari atau Mas Ari, beli Ari Siswanto di Bali Tabanan. Barakallahu fikum Ustaz. Dan kemudian ini pertanyaan berikut Ustaz. Dari Hikni di Aceh Tengah, Indonesia. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ayat ingin bertanya, bagaimana menasehati teman yang selalu terlambat dan tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan, padahal teman tersebut sudah mengaji lama, begitu, sudah mengenal sunnah atau sudah mengaji lama, dan dia selalu merasa paling benar dalam segi apapun. Nah, kalau kita menasihati dia nggak mau terima gitu, Ustadz. Barakallahu fiikum, mohon nasihatnya, Ustadz. Iya. Iya. Sebenarnya orang yang sudah ngaji, dia sudah tahu tentang hak dan tanggung jawab, dan perilaku itu akan mencerminkan ilmu yang dia kuasai, termasuk iman yang dia yakini akan terbentuk pada cerminan perilakunya. Maka ketika ada orang yang bermalas-malasan dalam menunaikan hak, entah itu hak Allah atau hak sesama, itu sebenarnya menunjukkan bahwa keimanan kita ini perlu diperbaharui. Pantas seorang ulama mengatakan, ta'alau najlis nu'minu sa'atan. Ayo kita duduk, kemudian kita beriman sejenak. Dalam riwayat Al-Baihaqi atau riwayat yang lainnya dikatakan, awalas nabi mu'minin. Kita kan sudah beriman. Iya, walakin najlis nazkurullah nazdadu imanan. Kita ingin mengingat Allah sejenak, maka kita akan bertambah keimanan kita. Dan tidak menutup kemungkinan orang sudah ngaji sebatas teori, akan tapi perlu ada yang diperbaharui. Mungkin pemahaman kita masih sebatas teori, akan tapi perlu praktek dan sebagainya. Masalah menepati waktu misalnya, itu merupakan salah satu tanda amanah seorang beriman. Dan ini diperhatikan masyayikh. Bahkan para ulama, mereka demikian pula memberikan contoh bagaimana seorang karyawan, seorang pegawai perlu memberikan tanggung jawab karena dia sudah ditugaskan, dan ada uang letih atau mukafa'ah, ya, uang gaji setidaknya itu yang dijadikan sebagai uang ganti lelah dia. Ini semua merupakan amanah, ya. Waktu yang kita berikan ada tanggung jawabnya. Maka ketika ada orang yang sudah ngaji, mestinya dia paham hal yang seperti ini. Ada sebuah nasihat yang dinukil oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Beliau memiliki kitab Kaifa yu'addi al-muwazzaf al-amanah, bagaimana seorang pegawai menunaikan amanahnya. Beliau menukil salah seorang ulama dalam mazhab Hambali yang meninggal tahun 507. Beliau katakan bahwa orang yang telah memikul sebuah tanggung jawab, dia telah menjual waktunya. Qad ba'a zamanahu wastalama thamanahu. Ini bagus sekali. Dia telah menjual waktunya dan dia telah menerima harganya. Artinya dia ketika mengemban sebuah amanah, dia sudah terima gajinya, maka dia telah siap untuk konsisten menerima konsekuensinya, yaitu mengabdi untuk mempersembahkan waktunya dalam rangka membantu kaum muslimin. Maka semakin kuat iman seseorang, maka dia akan perhatian terhadap waktu yang menjadi amanah dia untuk ditunaikan. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, ketika beliau menjabat sebagai ketua Islamic University, beliau menjadi orang pertama yang datang dan seringkali menjadi orang terakhir yang pulang. Bahkan ketika pegawainya masih bersama beliau, suruh pulang sama beliau. Ya, beliau akan bertanggung jawab semuanya sebagai bentuk amanah. Ya, karena ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ketika ada kawan yang seperti itu, bagaimana caranya? Kalau seandainya dinasihati dengan lisan tidak bisa, maka setidaknya dinasihati dengan sikap. Ya. Ketika seluruh kawannya dalam lembaga yang sama, dalam departemen yang sama, semua rajin, disiplin, tahu-tahu dia sendirian datang terlambat, dia akan merasa bahwa dirinya ada kekurangan. Dan memang ini berat ketika seorang mendoakan kawannya
semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah misalkan. Maka ini bisa jadi menjadi salah satu faktor yang akan memperbaiki keadaan. Kita doakan, kemudian kita contohi, sudah selesai. Sisanya urusan Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan berkaitan dengan masing-masing individu. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz ya, nasihat dari antum ya. Semoga yang bertanya tadi bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh antum ya. Ini Ustaz, berikutnya pertanyaan dari Rita Elis Susanti. Ini pertanyaannya sebenarnya agak sedikit kurang detail sih, tapi coba mungkin barangkali antum bisa paham ya. Nih di Jawa Tengah, di Wonosobo Ustaz, Wonosobo Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Amalan apa dari seorang janda yang sama pahalanya dengan istri solehah? Oh, janda yang tidak bersuami, istri soleh kan punya suami gitu. Jadi dia bertanya, Ibu Rita ini bertanya, amalan apa bagi seorang janda yang bisa sama pahalanya dengan setara dengan istri salehah begitu, solehah begitu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Secara umum amalan dalam Islam tidak membedakan antara janda atau orang yang berstatus istri, atau bahkan gadis yang belum menikah. Perintah sholat misalkan, semuanya. Kemudian puasa juga sama, tidak beda. Berdoa, membaca Al-Quran, bersedekah, semuanya tidak ada bedanya. Hukum asalnya semuanya sama. Sedangkan barangkali istri yang salihah memiliki ibadah lain dengan taat kepada suaminya, mendidik anak-anaknya. Pun mendidik anak-anaknya juga bisa jadi dimiliki oleh janda. Sehingga kebanyakan dari amal ini tidak berbeda dengan orang-orang yang masih berstatus istri solehah. Jadilah janda yang solehah, insya Allah tidak kalah dengan istri yang solehah. Kemudian amal soleh khusus secara pasti, barangkali kalau seandainya kita melaksanakan semua amal secara umum, salat sunnah, salat fardu, kemudian puasa yang fardu, kemudian puasa sunnah, insya Allah Allah Azza wa Jalla akan berikan pahala yang baik dan tidak ketinggalan dengan kaum wanita yang masih berstatus istri salihah. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Jadi tidak dibedakan Ustaz ya antara yang janda ya atau seorang istri gitu, enggak dibedakan di mata Allah ya Ustaz ya. Wallahu a'lam. Kalau pertanyaannya ada amal khusus, ana tidak tahu. Oh, ya taib Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Hilal Kurniawan bertanya seperti ini di Semarang, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin izin bertanya. Saya dengan jelas mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan terakhirnya. Saya sering melihat orang berbicara tentang hal-hal seperti Sufi, Deobandi, Ahlussunnah wal Jamaah dan lain-lain. Dan karena itu ini yang membuat saya bertanya-tanya, di manakah kebenaran yang sebenarnya, Ustadz? Kemudian jika saya sering melihat orang-orang membicarakan hal ini dan terkadang membuat masalah karena hal itu, begitu yang ditulis. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkuat keimanan antum. Iya. Memperkuat keimanan antum, menjadikan antum sebagai seorang alim yang amil. Amin. Seorang yang berilmu dan beramal. Karena sebab keselamatan adalah orang yang bisa menggabungkan dua hal itu. Orang yang punya ilmu lalu dia beramal. Orang yang beramal tanpa ilmu bahaya. Dan orang yang berilmu tidak beramal juga bahaya. Yang dijadikan tuntutan seorang mukmin yang ideal adalah bisa menggabungkan antara dua faktor itu. Semakin paham kita terhadap Islam, maka kita akan semakin paham siapa yang benar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, innal haqqa la yu'rafu birrijal, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Sungguhnya kebenaran itu tidak bisa diukur dengan orang. Akan tapi engkau ketahuilah apa itu yang benar, niscaya engkau akan tahu siapa yang benar. Maka sekarang yang menjadi tugas kita adalah mempelajari Islam dengan baik dan benar. Kita meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tayyib, apakah keyakinan yang kita yakini itu sudah benar atau tidak? Jangan-jangan orang kafir lebih paham dari kita daripada kita.
Ya. Orang kafir jahiliyah, mereka tahu Allah Azza wa Jalla yang memberi rezeki mereka. Allah tahu, mereka tahu siapa yang menciptakan mereka, yang bisa menolak bala. Itu Allah, mereka tahu itu. Coba di dalam Al-Quran disebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Kalau kamu tahu, kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Kemudian siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Dalam Al-Quran bahkan dikatakan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kalau mereka naik kapal, kemudian mereka ditimpa musibah, khawatir tenggelam, mereka doa betul-betul itu kepada Allah. Tapi kalau mereka sudah kembali selamat dalam kondisi lapang, mereka kembali berbuat syirik. Berarti ada yang bermasalah pada kata-kata la ilaha illallah mereka. Atau ada yang bermasalah dalam pengenalan mereka kepada Allah. Padahal mereka sudah kenal Allah yang memberi rizki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menciptakan mereka. Akan tetapi permasalahannya seperti disebutkan oleh para ulama, mereka tidak bisa mengesahkan ibadah hanya untuk Allah. Gitu. Maka mereka bilang dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bilang kepada Muhammad, aja'alal alihata ilaha wahida. Kok ya bisa Muhammad itu akan menjadikan Tuhan banyak menjadi satu? Nah, itu yang mereka tidak bisa lakukan. Mereka tidak bisa terima. Nah, jadi makna la ilaha illallah yang kita pahami itu menjadi benar kalau kita bisa menghindarkan pantangannya. Gitu. Maka orang Arab bilang a'rifi syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra yaqa' fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk dikerjakan tapi untuk dihindari. Karena banyak orang tidak tahu keburukan, akhirnya dia terjerumus. Jadi yang buruk itu juga dipelajari agar kita bisa menghindari. Contoh misalkan yang menjadi pantangan la ilaha illallah itu kesyirikan. Datang ke dukun, kemudian menyembelih untuk pohon yang tua, kemudian kita pakai jimat, atau kita percaya bahwa ada di sana penunggu-penunggu yang akan bisa membuat kita kualat segala macam. Itu bahaya sekali. Ya, termasuk di antaranya ketika kita meyakini ada ibadah-ibadah yang tidak ada syariatnya. Bahkan ibadah itu diadopsi dari kebiasaan luar Islam. Nah, berarti la ilaha illallah kita perlu dikuatkan lagi. Nah, dan caranya adalah dengan mempelajari Islam lebih dalam. Kita baca buku-buku para ulama, buku-buku agama, dan insya Allah kita akan menjadi seorang muslim yang kafah. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Kalian wahai orang beriman masuklah ke Islam dalam keadaan maksimal, keseluruhan, ya, tidak setengah-setengah. Total ya. Kita pelajari Islam, salat yang benar seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana, kemudian tawakal kita bagaimana, terus kita berdoa harusnya bagaimana. Nah, nanti kita baru tahu, oh yang benar itu demikian. Sisanya kita tidak perlu ambil pusing. Nah, nama apapun yang kita pakai itu tidak perlu pusing karena nama tidak akan terlalu diperhatikan. Yang penting bagaimana amal kita. Ya, bagaimana cara kita memurnikan ibadah ini kepada pencipta kita. Allah sudah memberikan kita nafas, kesehatan, kemungkinan, hidayah dan segala macam, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penghambaan. Setelah itu, insya Allah kita akan tenang karena kita sudah menjalankan semua di atas jalurnya. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah Ustaz. Oh iya Ustaz, tadi nasihat antum yang pertanyaan terakhir ini bisa diterapkan untuk pembuka antum tadi ya, nasihat buka antum tadi ya untuk mu'alaf tersebut ya Ustaz ya, untuk mengetahui ya, untuk lebih kuat lagi la ilaha illallahnya Ustaz ya, begitu Ustaz, betul. Dan itu semua kaitannya juga dengan la ilaha illallah. Iya. Ya. Begitu barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah nyambung ya Ustaz ya, barakallahu fikum Ustaz. Ya, dan ini juga untuk orang yang sudah lama mendapat keislaman, bukan hanya orang-orang mu'alaf ya. Banyak juga orang-orang yang dapat Islam warisan, mereka stagnan di tempat mereka. Sementara orang mu'alaf yang baru masuk Islam karena semangat, hafalannya jadi lebih banyak, bacaannya lebih bagus, ilmunya jadi lebih dalam. Sementara yang sudah Islam dari sejak lahir dia diam menjadi situ, bahkan sholat pun sering ditinggalkan. Ini kan memprihatinkan sekali ketika akan mengantar jenazah tetangganya,
diajak sholat jenazah, oh saya nggak tahu niatnya, atau enggak silahkan sampean saja, saya tidak ngantar atau ngangkat kerandanya. Ini kan memprihatinkan. Mestinya orang yang sudah lama masuk Islam, dia lebih tahu fikih-fikih, bagaimana ibadah daripada orang yang baru masuk Islam, seperti itu. Sehingga di sini ada peluang untuk berkompetisi dalam mempelajari agama. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu Ustaz ya. Iya, nyambung Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Ini semoga kita masih memiliki waktu insyaallah. Ini kemudian pertanyaan dari Mela. Mela di Tasikmalaya, Jawa Barat. Bertanya seperti ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, kapan disunahkan bersiwak? Apakah sebelum berwudu atau ketika sedang berwudu? Barakallahu fiik. Wa barakallahu fikum. Iya, dalam beberapa hadis yang sahih diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan siwak itu dengan redaksi salat. Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartum bis-siwaki 'inda kulli salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka siwakan terus setiap mereka akan melaksanakan salat. Dalam riwayat yang lain sebutkan dengan lafaz wudu. Ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu. Kalau seandainya aku tidak khawatir perintah ini akan memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ketika wudu. Nah, dalam riwayat dikatakan ma'a kulli wudu, setiap mereka sedang wudu. Nah, sehingga para ulama mengatakan bahwa siwak ini bagusnya dilakukan ketika seorang berwudu. Tapi kapan? Gitu. Nah, ada sebagian ulama mengatakan ketika kita sedang mengucapkan basmalah sebelum melakukan wudu. Ya. Sebelum kita melakukan wudu, kita mengucapkan basmalah. Nah, di saat itu kita dianjurkan untuk bersiwak. Atau banyak ulama juga yang mengatakan bahwa waktu bersiwak bisa dilakukan ketika bermadmadah atau berkumur. Karena tujuan bersiwak adalah untuk membersihkan mulut. Dan ini akan sejalan dengan posisi ketika kita berkumur. Berkumur lalu diikuti dengan siwak. Ini akan semakin membersihkan. Seperti itu. Sekalipun kalau seandainya dia akan bersiwak sebelum wudu, maka dia otomatis akan berkumur. Seperti itu. Maka intinya siwak ini dianjurkan ketika wudu adalah ketika dia sebelum melaksanakan wudu, entah sebelum betul-betul memulai dengan dia mengucapkan basmalah atau setelah dia mulai akan tapi masih di bagian awal yaitu sedang berkumur. Dan ini disebutkan juga oleh Asy-Syaukani rahimahullah bahwa siwak ini disyariatkan atau disunnahkan kapan saja. Hanya akan lebih ditekankan kembali pada saat kondisi bau mulut sudah semakin berubah, seperti orang bangun tidur, atau orang sudah lama berbicara, atau orang habis makan, ketika orang akan membaca Al-Quran, ketika orang akan melaksanakan sholat. Nah, di kondisi-kondisi ini syariat bersiwak lebih ditekankan kembali. Khusus dari pertanyaan yang tadi tentang wudu kapan dilaksanakannya, wallahu a'lam, itu tadi yang disebutkan para ulama, ketika dia bertasmiyah, membaca basmalah, atau ketika dia berkumur. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi bisa sebelum berwudu atau ketika berwudu kan lagi berkumur tuh, atau bersiwak kan otomatis berkumur. Begitu ya Ustaz ya. Oh ya Ustaz, apakah sama sunnahnya kalau bersiwak dengan kayu siwak itu sama dengan sikat gigi? Bagaimana kalau zaman sekarang atau gimana? Siwak itu seperti dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menggunakan kayu arak, ya, ud itu kayu, dan dari arak itu adalah salah satu jenis, dan mereka memiliki cara khusus untuk menggunakan atau mengambil itu, dan itu terbukti wallahu a'lam memang lebih bersih dan ada zat-zat yang bisa membunuh kuman. Tapi di tempat-tempat yang memang tidak ada itu, akhirnya kita menggunakan apa yang ada seperti fursyah atau sikat gigi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Kalau bisa dapat itu lebih afdal. Seperti dapat kayunya itu, dan itu akan lebih mudah untuk dibawa ke tempat sholat dan segala macam. Tapi mungkin ini perlu diingatkan pula sebagian kaum muslimin, mereka ketika menggunakan siwak,
siwak itu mestinya juga dibersihkan. Artinya ketika dia dipakai, kemudian setelah itu dia perlu bersihkan agar kotoran tidak menempel di situ. Tidak seperti sebagian kaum muslimin dijadikan kayu tertentu untuk gantungan kunci. Ketika sholat dia pakai kotak-kotak begitu, habis itu sudah lama 1 tahun dia nggak ganti sama sekali. Itu akan menimbulkan bau lain. Allahu a'lam. Iya. Buat digantikan kunci motor gitu Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz, baiklah. Ini berikutnya Ustaz, insyaallah. Pertanyaan berikut dari ini yang ingin bertanya ada namanya Julianto di Banten, Tangerang. Julianto Banten Tangerang bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, mohon pencerahannya. Bagaimanakah jika calon mertua menginginkan kami untuk tinggal serumah setelah menikah nanti dengan tujuan untuk membantu memulai usaha dari nol. Akan tetapi beliau ini, calon mertua ini atau calon mertua ini adalah orang yang sangat menentang dakwah sunnah. Ya, mohon solusinya ya Ustaz. Iya. Jawabannya dari 2 sisi. Sisi pertama berkaitan dengan hukum syariatnya. Yang pertama, kalau seandainya hukum syariat, apakah kita boleh tinggal bersama orang tua atau mertua? Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ya, selama memang tidak ada mahdzurnya, tidak ada larangannya. Artinya, ketika kita bisa menjaga hubungan dengan orang-orang yang tidak mahram dalam keluarga itu, maka tidak apa-apa. Ditambah kasus berikutnya, ketika orang tua atau mertua memang tidak suka dengan sunnah, maka bagaimana cara kita menghadapi itu nanti? Ya, seperti orang lain, bukan hanya mertua dan orang tua, orang lain pun demikian. Bagaimana menghadapi orang yang tidak suka dengan sunnah atau belum bisa menerima sunnah lah, bahasa yang lebih sopan seperti itu. Nah, kalau seandainya mereka bisa menerima diskusi, maka bisa diskusi. Kalau seandainya tidak bisa, maka barangkali langkah yang tepat adalah mendiamkan dan sambil mendoakan. Siapa tahu justru dengan pergaulan itu akan membuka kesempatan untuk melihat ternyata perilaku orang yang sudah kenal sunnah itu perlu mendapatkan simpati. Bisa jadi seperti itu. Itu kalau seandainya memang dirasa akan bisa dipertahankan. Kalau seandainya khawatir ketika akan menerapkan sunnah justru terhalang, istri ingin menggunakan hijab tidak boleh, atau mau kajian malah dihalangi, maka tidak masalah seandainya seorang mengambil pilihan lain. Artinya saya pengen memiliki tempat sendiri misalkan. Kalaupun dekat tidak apa-apa, akan tapi rumahnya berbeda, misalkan seperti itu. Ya, ditambah lagi dari sisi yang lain, dari faktor lain, ini kebiasaan dan pengalaman orang-orang di masyarakat. Orang tua lah dibilang, ketika orang sudah berkeluarga memang sudah selayaknya, sekalipun tidak semuanya, akan tetapi selayaknya secara umum kalau seandainya bisa berumah tangga sendiri tanpa ikut orang tua atau mertua, itu lebih ideal untuk menghindari hal-hal yang kurang diharapkan. Seperti itu, terlebih ketika urusannya dengan istri, kemudian dengan mertua perempuan dan sebagainya, maka ketika seorang bisa di rumah sendiri itu yang lebih afdal, lebih ideal seperti itu. Adapun tujuan syariah seperti yang tadi kita sebutkan, manakala kita mampu untuk mempertahankan sunnah, maka tidak apa-apa, dan bisa jadi itu menjadi peluang untuk mengenalkan sunnah lebih dekat, dan menjadilah seorang yang profesional. Orang yang profesional, pekerjaan tetap pekerjaan, ideologi masing-masing, biasanya begitu kalau teori orang-orang kerja begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kalau seandainya memang dirasa khawatir dan berat, maka istikharah, salat, minta pertimbangan Allah Subhanahu wa taala, lalu tentukan pilihan yang dirasa lebih pantas untuk dikerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu Ustaz ya. Alhamdulillah. Dengan jawaban antum kepada Mas Julianto tadi, alhamdulillah mentuntaskan acara kita di sore hari ini Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fikum atas waktu
dan ilmu yang sudah di-sharing, dibagikan kepada kita dengan Masya Allah dengan sepenuh hati. Semoga kita juga detail sekali dan kita semoga bisa paham dan kita diberikan taufik untuk menjalankannya, kekuatan menjalankannya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi ilmu yang dititipkan kepada antum dan Ustaz, semoga pekan depan masih bersedia ya Ustaz, kita ganggu lagi. Barakallahu fikum. Oh, lagi pulang kampung ya. Keseringan nih pulang kampung nih setiap pekan. Kita pulang kota. Oh pulang kota. Oh Masya Allah, iya bener. Dari Jember kampung berarti. Baru kalau fix Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ya kalau begitu boleh kami tutup acaranya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, nah itu dia bincang-bincang kita bersama Al-Ustaz Dr. Ayatullah ya, MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala di kota Banyuwangi. Telekonferensinya ya walaupun sedikit terkendala dengan masalah sinyal, enggak masalah. Semuanya sebagian besar 90% lebih insyaallah masih bisa dimonitor dengan baik suara Al-Ustaz dan suara pemirsa juga begitu. Baik, alhamdulillah. Kemudian Ustaz, pemirsa Fatwa TV, semoga kita dapat dipertemukan Allah kembali di pekan depan di jam yang sama dengan Ustaz yang sama insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan Pemirsa suami, Fatwa TV, wudunya batal.